Welcome to Animortal Channel. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pada malam ini, puncak ketujuh yang belum pernah ditantang sejak kedatangan orang-orang pilihan surga dari aliansi 7 sekte. Akhirnya, menyambut seorang penantang. Orang yang datang untuk menantang adalah Huang Yikun dari sekte Mystic Nether dari aliansi 7 sekte. Huang Yikun mengenakan jubah ungu yang dihiasi benang emas. Di bawah sinar bulan dia tampak sangat mewah. Ekspresinya dingin dan sombong, dan auranya kuat. Keempat bola api kehidupan di tubuhnya semuanya menyala, dan seluruh tubuhnya diselimuti api. Seolah-olah ada dunia yang terbakar di dalam tubuhnya. Tangan kanannya yang mengenakan sarung tangan merah menarik semua cahaya di sekitarnya. Bahkan cahaya bulan di langit tampak berkumpul di tangan kanannya. Semua itu menyebabkan dia yang sedang berdiri di anak tangga puncak ketujuh menjadi tampak gagah dan amat mempesona. Itu hanya puncak ketujuh, kata Huang Yikun dengan tenang. Ia tidak cepat maupun lambat saat menaiki anak tangga selangkah demi selangkah. Ia bahkan sempat mengagumi pemandangan gunung di bawah sinar bulan. Namun, ia sedikit bingung karena puncak ketujuh terlalu sepi. Meskipun saat itu malam hari, tidak ada lampu di seluruh gunung dan tidak ada tanda-tanda murid. Seolah-olah gunung ini kosong. Hal ini berbeda dengan tantangan yang ia ketahui. Tantangan dari puncak lainnya disaksikan oleh banyak murid. Dia juga telah mengirim tantangan terlebih dahulu. Awalnya dia mengira akan ada banyak murid yang datang untuk menonton tantangannya, tetapi tidak ada seorang pun di puncak ketujuh. Mereka tidak ingin orang lain melihat mereka kalah, kan? Huang Yikun mencibir. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju titik tengah gunung. Di sanalah lokasi target tantangan pertamanya malam ini. Puncak ketujuh, ketinggian ketiga. Rencana Huang Yikun adalah memulai tantangan dengan yang mulia ketiga, kemudian yang mulia kedua, dan terakhir yang mulia tertua. Ia ingin menyelesaikan semua tantangan dalam satu malam dan menimbulkan sensasi. Saat dia mendekat, dia akhirnya melihat sesosok tubuh. Ia adalah seorang pemuda yang sedang bersandar di dada seorang wanita cantik di atas sebuah batu besar. Dia mengenakan jubah tau ungu dan topi putih dengan karakter yang disulam di atasnya. Dia kurus, tampak seperti telah dilubangi oleh alkohol dan seks. Dia adalah yang mulia ketiga. Di samping yang mulia ketiga, ada juga beberapa pelayan wanita dari ras non-manusia yang memijat kakinya. Mereka saling menggoda dan sesekali terengah-engah pelan. Merasakan kedatangan Huang Yikun, yang mulia ketiga, mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ada lingkaran hitam yang jelas terlihat di bawah matanya. "Kenapa kamu baru datang sekarang? Aku sudah lama menunggumu." Huang Yikun melirik yang mulia ketiga dan menghentikan langkahnya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan matanya memperlihatkan kewaspadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui yang mulia ketiga ini. Karakter pada topi pihak lain tampak seperti anjing laut. Entah mengapa, dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia samar-samar merasa seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Dia hanya merasakan perasaan ini dari beberapa pelindung dao. Hal ini menyebabkan napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa, terutama ketika tatapannya menyapu beberapa pelayan dan menyadari bahwa wanita yang dadanya dibaringkan oleh yang mulia ketiga tampak sedikit familiar. Pada saat berikutnya, mata Huang Yikun membelalak. Dia mengenali pihak lain. Wanita ini adalah seorang kultivator dari sekte abadi urusan besar. Dia juga orang yang memiliki 4 bola api kehidupan di antara 3 kultivator wanita yang datang ke Seven Blood Eyes kali ini. Namun, saat ini tidak ada kesombongan dingin pada wanita ini. Ketika dia melihat yang mulia ketiga, matanya dipenuhi dengan rasa hormat dan kepatuhan. Adegan ini membuat Huang Yikun terkesiap. Ia merasa agak gegabah menantang puncak ketujuh. Jadi ia mundur beberapa langkah dan tertawa datar. "Aku belum siap hari ini. Aku tidak akan menantangmu untuk saat ini. Selamat tinggal." Setelah itu, Huang Yikun hendak pergi. Tetapi sosok yang mulia ketiga menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Huang Yikun dan meraih tangan kanannya. Kecepatan ini menyebabkan pupil Huang Yikun menyempit. Saat tangan kanannya digenggam, ekspresinya berubah drastis. Yang lebih mengejutkannya adalah dia sama sekali tidak bisa menolak. Seolah-olah dia hanyalah seekor ayam di hadapan pihak lain. Keringat membasahi dahinya saat dia berbicara dengan tergesa-gesa. "Apa yang kamu inginkan? Jangan gugup. Berapa banyak uang yang kau bawa kali ini?" tanya yang mulia ketiga sambil tersenyum. Huang Yikun tercengang. Yang mulia ketiga mengangkat alisnya. "Kau tidak punya sopan santun. Baiklah, biar ku jelaskan padamu. Kau mungkin tidak bisa mengalahkanku,
Tapi aku tahu kau sedang mengalami masa sulit di Mystic Nether Sect. Kita semua sebenarnya berada di pihak yang sama. Kita tidak akan mempersulit orang-orang kita sendiri. Semuanya adalah bisnis. Aku tidak akan menipumu. Harga pasarannya adalah 10 juta batu roh. Jika kau memberikannya padaku, aku akan mengaku kalah. Selain itu, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukannya untukmu dengan sangat baik. Aku dapat mengakui di depan umum bahwa aku kalah darimu dan bahkan meninggalkan foto untukmu. Betapa baiknya jika kamu kembali dalam kemuliaan. Ketika Huang Yikun mendengar ini, matanya terbelalak dan dia secara naluriah menggelengkan kepalanya. Yang Mulia Ketiga tersenyum seolah-olah itu bisa dinegosiasikan. Ketika dia melihat Huang Yikun menggelengkan kepalanya, senyumnya tidak berubah, tetapi kata-kata yang dia katakan membuat pikiran Huang Yikun bergetar. Kau tidak setuju, tidak apa-apa. Semuanya bisa didiskusikan. Jari-jarimu tidak buruk, gunakan saja untuk membayar utangmu. Yang Mulia Ketiga tidak menunggu Huang Yikun berjuang. Dengan suara berderak, dia mematahkan jari telunjuk Huang Yikun. Saat Huang Yikun menjerit, Yang Mulia Ketiga melambaikan tangannya dan kekuatan besar langsung menyebar, menyapu Huang Yikun ke kejauhan. Huang Yikun memuntahkan seteguk darah saat ia mendarat di anak tangga gunung. Wajahnya pucat dan ekspresinya dipenuhi kengerian. Tepat saat ia hendak menoleh, ia mendengar Yang Mulia tertawa. Jika kau menang, aku tidak akan mengusirmu. Ketika Huang Yikun mendengar ini, tubuhnya menggigil. Setelah itu, dia melihat tangan kanannya yang berkilauan. 5 jarinya yang semula hanya 5, kini telah menjadi 4. Rasa duka dan amarah melonjak dalam hatinya. Orang ini bandit. Kesedihan dan kemarahan yang mendalam menyebabkan pandangan Huang Yikun menjadi sedikit kabur. Hatinya terasa berdarah ketika dia memikirkan bagaimana salah satu dari 5 jari yang dia tempa dengan tabungan hidupnya hilang begitu saja. Namun, dia tidak berani kembali dan memintanya. Ketakutan akan Yang Mulia Ketiga membuatnya merasa sangat takut. Di tengah kemarahannya, tubuhnya bergoyang dan dia hendak terbang ke udara dan pergi. Namun, dia ingat bahwa terbang dilarang di berbagai puncak Seven Blood Eyes. Jadi dia merasa semakin sengsara. Dia hanya bisa berjalan menuruni gunung. Dia tidak ingin berada di puncak ke-7 lagi. Namun, saat dia berjalan, dia melihat seorang wanita jangkung dan berotot duduk di kursi batu tidak jauh dari sana. Tidak hanya tinggi, otot-otot di tubuhnya juga tampak seperti akan meledak. Bahkan urat-uratnya terlihat menonjol. Pedang besar yang tertancap di samping tubuhnya semakin mengejutkan. Panjangnya lebih dari 10 kaki dan lebarnya 1 kaki. Warnanya hitam pekat dan memancarkan aura mengerikan yang mencengangkan. Dia adalah Yang Mulia Kedua yang menerima tantangan Huang Yikun malam ini. Adegan ini menyebabkan pikiran Huang Yikun bergetar hebat dan dia menghentikan langkahnya. Begitu dia berhenti, Yang Mulia Kedua membuka matanya. Ketika dia melihat Huang Yikun, matanya memancarkan cahaya dingin. Qi dan energi darah yang dahsyat meletus dari seluruh tubuhnya, menyebabkan badai di sekelilingnya. Tubuh fisik alam inti emas setengah langkah. Ketika badai ini menghantam wajah Huang Yikun, lubang sihir di tubuhnya bergetar. Keganasan yang tak tertandingi meletus dengan hebat saat Yang Mulia Kedua berdiri. Huang Yikun hampir ketakutan setengah mati. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini sesuatu yang dapat dicapai manusia? Bahkan ras non-manusia dengan bakat penyempurnaan tubuh mungkin tidak dapat mencapai kekuatan fisik seperti itu. Ini bukan mengolah api kehidupan, tetapi menggunakan lubang ajaib untuk menyehatkan tubuh dan hanya menjalani jalan penyempurnaan tubuh. Aku belum pernah mendengar ada murid di aliansi 7 sekte yang mencapai ini. Huang Yikun gemetar melihat Yang Mulia Kedua berjalan mendekat dengan qi dan darah yang mengerikan. Dia merasa bahwa wanita di depannya tak terkalahkan dan tak tertandingi. Dia buru-buru berteriak, "Tunggu sebentar." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Yang Mulia Kedua sudah mendekat. Dia mengayunkan pedang besarnya secara horizontal. Suara ledakan menyebar ke segala arah. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Huang Yikun dipenuhi memar dan tersapu. Setelah mendarat di tanah di kejauhan, dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Dia bahkan tidak menoleh saat dia berlari cepat. Dia kehilangan 1 jari lagi di tangan kanannya dan hanya 3 jari yang tersisa. Di puncak Seventh Peak, 2 sosok berdiri di pavilion. Mereka adalah Old Master Seventh dan pembantunya. Tuan Tua Ke-7 juga memperhatikan pertempuran ini. Melihat bagaimana pertarungan berakhir, dia menghela napas panjang. Yang ketiga, satu terlalu materialistis. Dia bahkan bisa menjual harga dirinya demi sebuah jari. Ada juga yang kedua,
Dia hanya tahu bagaimana bersikap gegabah. Tapi, dia beruntung. Bulan lalu, dia mengirimiku transmisi suara dan mengatakan bahwa dia menangkap seorang ahli inti emas Istana Surgawi dari ras rock yang berspesialisasi dalam penyempurnaan tubuh. Pihak lain sedang terbang dalam perjalanannya ketika Phoenix AP kebetulan lewat. Itu langsung membunuhnya. Dia menelan inti emasnya, tetapi tidak meledak. Sebaliknya, dia maju. Hanya dia yang percaya diri dengan hal seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan hal yang sama? Pelayan di sampingnya terdiam. Gelombang dahsyat muncul dalam benaknya, dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, Huang Yikun yang berlari liar di anak tangga gunung terus menyemburkan darah. Ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kemarahan. Dia bahkan ingin menangis ketika melihat 3 jarinya yang masih berkilau. Aku seharusnya tidak datang untuk menantang mereka. Mereka terlalu suka menindas. Bahkan di aliansi 7 sekte, tidak banyak orang yang berani memprovokasi seorang kultivator inti emas penyempurnaan tubuh setengah langkah. Aku sudah mengaku kalah, tetapi dia masih menyerang. Yang mulia dari puncak ketujuh ini bukanlah orang baik. Mereka terlalu pandai bersembunyi. Aku bahkan tidak bisa melihat menembus yang mulia ketiga yang seperti ular berbisa itu. Aku bahkan akan percaya padanya jika dia mengatakan dia seorang kultivator inti emas. Yang mulia kedua ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Terlebih lagi, mereka semua mengambil jariku. Huang Yikun berjalan ke kaki gunung dengan perasaan sedih dan marah. Saat hendak pergi, tiba-tiba dia melihat ke depan. Di jalan setapak pegunungan di depannya, seorang pemuda berjubah tau abu-abu berjalan mendekat sambil memakan sebuah apel. Pemuda itu melambaikan tangan padanya, seolah-olah dia sedang menyapanya. "Yikun, ada apa? Apakah adik perempuanku memukulmu? Siapa kau?" Huang Yikun langsung gemetar dan kulit kepalanya terasa seperti akan meledak. Intuisinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa orang di depannya ini bahkan lebih menakutkan daripada yang mulia ketiga. Dan yang mulia kedua, di matanya, pihak lain bukanlah manusia tetapi entitas jahat dan aneh dalam kulit manusia. "Kau tidak mengenalku. Kakakmu Huang Lingfei dan aku adalah teman baik. Bukankah dia pernah bercerita tentangku?" Kapten itu menatap Huang Yikun dengan heran. "Jangan gugup." Kapten melihat Huang Yikun gugup dan menghela napas. "Kau dipukuli oleh adik laki-laki dan perempuanku kan? Mereka berdua terlalu berlebihan." Kapten itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi marah dan bahkan memberi Huang Yikun beberapa pil obat. Namun, Huang Yikun masih waspada. Pada saat ini, napasnya terengah-engah. Dia ingin pergi, tetapi tidak berani. Pada saat yang sama, dia menebak identitas pihak lain. "Yang mulia, jangan panggil aku seperti itu. Kau memperlakukanku seperti orang luar. Panggil saja aku kakak senior tertua. Aku berbeda dari adik perempuan dan adik laki-lakiku, dan seorang pria tertentu." Senyum sang kapten sangat cerah dan suaranya lembut. "Kakak senior tertua." Huang Yikun ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. "Begitulah adanya. Jangan khawatir. Ayo, aku akan mengantarmu turun gunung," kata sang kapten sambil tersenyum. "Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri." Hati Huang Yikun semakin bergetar. Itu juga tidak apa-apa. Oh benar, aku harus merepotkan adik muda untuk memberiku uang untuk membeli pil obat itu sekarang. 1 jari saja sudah cukup. Rasa lapar ini menjalar ke tubuh sang kapten. Setelah Huang Yikun merasakannya, jantungnya bergetar hebat dan perasaan krisis hidup dan mati yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Melihat sang kapten mendekat, ia segera mundur. Sebelum ia sempat melarikan diri, penglihatannya kabur dan setelah itu terdengar suara retakan. 3 jarinya menjadi 2. Salah satu dari mereka digigit oleh yang mulia tertua. Sambil berteriak-teriak, dia tidak peduli dengan jarinya yang digigit. Dia pun lari terbirit-birit. Sang kapten menimbang jari ungu emas yang cemerlang di tangannya dan tersenyum. Anak ini sama sekali tidak menyenangkan. Little Ching masih lebih menyenangkan. Di puncak gunung, Tuan tua ketujuh mengangguk puas. Di antara beberapa murid, yang tertua adalah yang paling masuk akal. Pelayan itu terdiam saat mendengar ini. Tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa melihat bagaimana yang mulia bisa bersikap masuk akal. Namun, ini tidak adil. Anak tertua, kedua dan ketiga sudah punya jari. Jadi anak keempat juga harus punya 1 jari. Tuan tua ketujuh tiba-tiba berbicara dan melambaikan tangan kanannya. Seketika, Huang Yikun yang berlari cepat menuju kaki gunung tiba-tiba tersapu oleh angin kencang yang turun dari langit. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dalam benaknya. Tepat saat jiwanya hendak menghilang, angin kencang yang tak tertahankan ini
langsung melemparkannya ke arah pelabuhan ke-176. Detik berikutnya, tubuh Huang Yikun menghantam pintu masuk departemen pembunuhan pelabuhan ke-176. Sebelum Huang Yikun dapat melihat keadaan sekelilingnya dengan jelas, seluruh tubuhnya terasa seperti hendak hancur dan pikirannya linglung. Mendengar suara seorang gadis muda yang jelas dan terkejut datang dari belakangnya. Siapa yang tiba-tiba mendarat di hadapanku? Apa kau mencoba melancarkan serangan diam-diam padaku? Lihat saja, dan aku bisa tahu bahwa kau bukan orang baik dari seberapa liciknya dirimu. Shrimpy, hentikan dia. Huang Yikun tiba-tiba terbangun. Rasa bahaya yang menggetarkan jiwa langsung meledak dengan hebat di benaknya. Dia secara naluriah mencoba melarikan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap, tentakel besar muncul dari udara tipis. Kekuatan Golden Core meletus dan menyapunya. Tubuh dan jiwanya diguncang oleh aura inti emas di tentakel. Dan dia pingsan. Sebelum dia pingsan, samar-samar dia mendengar suara gadis muda itu. Tidak buruk. Tidak buruk. Dia cocok untuk dijadikan bahan percobaan oleh saudara Xu Qing. Pada saat ini di penjara departemen pembunuhan, Xu Qing sedang mempelajari seorang kultivator merpati malam. Dia dengan hati-hati memeriksa mengapa ramuan beracun dari sebelumnya telah menyebabkan warna serangga hitam kecil itu menjadi gelap lagi. Jika aku menemukan penyebabnya, bisakah aku menggunakan efek pengobatan yang berlawanan untuk meningkatkan ketahanan serangga hitam kecil itu? Xu Qing merenung. Tangisan menyedihkan terus bergema di penjara, tetapi itu tidak memengaruhi kegigihan Xu Qing dalam belajar. Begitu saja, waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa berlalu. Xu Qing dengan santai mengekstraksi jiwa kultivator Night Dove yang akan mati. Ekspresi merenung muncul di matanya, tetapi segera dia mengerutkan kening dan melihat ke gerbang penjara. Gerbangnya didorong terbuka sedikit dan seorang gadis muda yang cantik dan pemalu menyelinap ke dalam penjara. Gadis muda itu berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Ia mengenakan pakaian hijau dan senyumnya cerah seperti bunga. Tangannya yang ramping seputih giok dan ada gurita kecil yang melilit tangan kanannya. Dia adalah Yanyan. Gurita kecil itu menatap Xu Qing dengan penuh permusuhan, tetapi tampaknya tidak berdaya. Ia hanya bisa menarik kembali tatapannya dan berpura-pura tidak melihatnya. Kakak Xu Qing, Yanyan berteriak dengan gembira dan segera berjalan ke sisi Xu Qing. Matanya berbinar saat melihat mayat yang terpotong di sampingnya. Saudara Xu Qing, aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya akan menonton dari samping. Xu Qing mengerutkan kening dan hendak menolak. Saudara Xu Qing, aku baru saja menangkap seorang penjahat. Aku ingin belajar dari kamu, atau kita bisa bermain bersama. Melihat Xu Qing hendak menolak, Yanyan buru-buru berbicara. Dengan lambaian tangannya, gurita kecil itu mengeluarkan gelembung. Gelembung ini dengan cepat mengembang dan akhirnya pecah setelah mendarat di samping, memperlihatkan sosok Huang Yikun. Saat Huang Yikun muncul, serangga-serangga hitam kecil yang dipelihara Xu Qing menyebar dengan diam-diam. Seolah-olah mereka akan menyerang tubuhnya atas perintah Xu Qing. Tatapan mata Xu Qing tertuju pada Huang Yikun. Dia mengenalinya dan melihat luka-luka di tubuhnya. Ia juga melihat bahwa yang terakhir hanya memiliki ibu jari dan kelingking di sebelah kiri dari 5 jari gemilangnya di tangan kanannya. 3 jari di tengah telah hilang. Ekspresi Xu Qing aneh, tetapi dia segera merasakan bahwa serangga hitam kecil di luar tubuh Huang Yikun bertingkah aneh. Kilatan aneh melintas di matanya saat dia melihat rambut Huang Yikun. Adapun Huang Yikun, ketika ia terbangun dari jatuh, matanya masih sedikit linglung pada awalnya. Namun, pada saat berikutnya, ia melihat sekelilingnya dengan jelas dan juga melihat Xu Qing. Dia teringat kata-kata yang diucapkannya kepada pihak lain beberapa hari yang lalu dan pengalamannya malam ini. Pada saat ini, dia merasakan perasaan rumit yang tak terlukiskan. Dia ingin berjuang dan melarikan diri, tetapi tubuhnya terikat dan dia tidak bisa melepaskan diri. Kau pergi untuk menantang puncak ketujuh. Xu Qing berbicara. Tubuh Huang Yikun bergetar hebat. Dia tidak ingin berbicara. Tetapi pada saat berikutnya, dia melihat darah berceceran di tanah dan banyak mayat yang meninggal dengan menyedihkan di sampingnya. Adegan ini langsung membuat kondisi pikirannya yang rapuh, yang telah mengalami malam penuh siksaan, bergejolak hebat. Tatapan yang ia gunakan untuk melihat Xu Qing dan Yanyan menunjukkan kengerian, terutama ketika Yanyan berbicara lagi. Saudara Xu Qing, orang ini benar-benar jahat. Dia mendarat dari udara dan tampak seperti ingin melancarkan serangan diam-diam kepadaku. Benar, jangan bicarakan tentang dia. Saudara Xu Qing, kamu tidak datang mencariku di penjara utama. Aku sangat bosan sendirian.
dan berharap kamu datang untuk bermain setiap hari. Selain itu, aku telah mempelajari beberapa permainan baru-baru ini. Dia melambaikan tangannya dan sejumlah besar botol pil segera muncul di depannya. Botol-botol itu berisi racun dan ada juga rak yang sangat besar yang jatuh ke tanah dengan keras. Ada berbagai macam pisau di rak ini. Ada yang melengkung, panjang, pendek, spiral, dan bentuk aneh lainnya. Ada puluhan macam. Ada juga rantai besi, kait, bor, dan gergaji. Pandangan Xu Qing menyapu. Saudara Xu Qing, lihat, aku sudah siap. Haruskah kita meracuninya terlebih dahulu? Atau membedahnya dan mengeluarkan lubang ajaibnya untuk melihat seperti apa bentuknya? Selain itu, bagaimana kita bisa membuatnya terdengar lebih baik? Sama seperti ratusan orang sebelumnya. Suara Yanyan manis dan jelas, membuat orang merasa cukup nyaman. Namun, isi kata-katanya justru sebaliknya. Pupil matanya yang bening dan cerah, alisnya yang melengkung seperti pohon willow, dan bulu matanya yang panjang dan sedikit bergetar. Seolah-olah dia sangat bahagia saat mengatakan ini. Adegan ini membuat Huang Yikun ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Ia melihat pisau-pisau itu, Yanyan, dan Xu Qing yang tampak sedang berpikir keras. Ia merasa bahwa tempat ini adalah neraka di bumi. Saudara Xu Qing, apa pendapatmu tentang pikiranku? Sambil berbicara, Yanyan mengambil satu demi satu pisau, seolah mencari sesuatu yang cocok. Saudara Xu Qing, dari mana kita harus mulai? Haruskah kita memotong lidahnya terlebih dahulu? Aku pikir ini mungkin bisa membuat suaranya terdengar lebih baik. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh tubuh Huang Yikun bergetar hebat meskipun ditahan. Ketakutan di matanya telah mencapai titik ekstrem dan menunjukkan keputusasaan. Dia mengenal Yanyan dan tahu bahwa pihak lain adalah orang gila yang akan melakukan apa saja. Namun, orang gila seperti itu malah meminta pendapat Xu Qing dengan ekspresi menjilat. Dia merasa bahwa tempat ini bahkan lebih mengerikan daripada puncak ketujuh. Terlebih lagi ketika dia memikirkan bagaimana dia tersapu ke tempat ini. Saudara Xu Qing, mari kita mulai bermain dari sana. Yanyan menggigit bibir bawahnya dan menatap Xu Qing. Kulitnya yang putih dan mulus memperlihatkan sedikit warna merah muda, dan bibirnya yang tipis sehalus kelopak mawar. Tak lama kemudian, darah mengalir keluar dari bibirnya. Xu Qing menatap Yanyan dengan tenang. Meskipun tindakan pihak lain sebelumnya dalam membantu Departemen Pembunuhan tidak pantas, dia tidak peduli tentang itu. Mengenai Yanyan yang membawa orang ini ke sini hari ini, Xu Qing merasa itu sedikit menarik. Luka-luka Huang Yikun jelas disebabkan oleh pedang besar. Selain itu, ada bekas gigitan di area salah satu jarinya. Dia pasti pergi untuk menantang puncak ketujuh malam ini. Dia juga mendengar suara keras di luar tadi. Agaknya, seseorang telah melempar Huang Yikun. Hanya ada satu penjelasan mengapa orang ini masih memiliki dua jari tersisa setelah pergi ke puncak ketujuh. Xu Qing sudah menebak jawabannya. Akan tetapi, juga karena dia sudah menebak jawabannya, Xu Qing merasa bahwa kapten dan orang lain di puncak ketujuh tidak akan melemparkan Huang Yikun yang telah diracuni kepadanya. Tidak perlu. Ada racun di rambut Huang Yikun. Xu Qing pernah bersentuhan dengan racun serupa sebelumnya. Itu adalah jenis racun primer yang secara khusus dapat menarik keberadaan tertentu. Namun, tanda yang ada di tubuh Huang Yikun jelas memiliki tingkat yang lebih tinggi, dan karakteristik tanda itu bahkan lebih kuat. Selama seseorang berada dalam jarak 30 kaki darinya, mereka akan tercemar. Terlebih lagi, sangat sulit untuk mendeteksinya. Xu Qing hanya menyelidiki karena gerakan abnormal serangga hitam kecil tadi. Dalam waktu singkat, ia tidak dapat secara akurat menentukan efek spesifik dari racun primer ini. Namun, dengan pencapaiannya dalam bidang tanaman dan vegetasi, ia kira-kira menduga bahwa racun primer ini terutama digunakan untuk pemantauan. Kalau begitu, siapa yang menaruh racun itu padanya? Yanyan di depannya ini yang paling mencurigakan. Meski Yanyan tampak menyerah dan ada rumor, Xu Qing merasa bahwa gadis berpakaian hitam yang sangat buas saat itu bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diintimidasi. Oleh karena itu, Xu Qing sama sekali tidak mempercayai tindakan Yanyan. Saudara Xu Qing, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Lebih banyak darah mengalir keluar dari bibir bawah Yanyan, menambahkan sedikit kecantikan iblis ke wajah cantiknya. Ekspresi Xu Qing tetap tenang seperti biasa. Tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram leher Yanyan dengan kuat, menyebabkan memar muncul di lehernya yang seputih salju. Dia mendekapnya di depannya dan mengucapkan kata demi kata, "Aku tidak membunuhmu bukan karena kau punya nenek yang baik, tetapi karena kau belum menyentuh batasku. Namun,
Jika kau terus seperti ini, kau akan menyentuhnya. Seluruh tubuh Yanyan bergetar. Tepat saat gurita di tangannya hendak melepaskan auranya, dia dengan cepat mengirimkan indera keilahiannya. Serimpi, jangan kurang ajar. Sambil berbicara, dia menundukkan kepalanya dengan kuat dan menggunakan lidahnya yang berlumuran darah untuk menjilati tangan Xu Qing. Xu Qing mengerutkan kening dan melempar Yanyan ke dinding di sampingnya. Yanyan terbanting ke dinding dan jatuh. Lebih banyak darah mengalir keluar dari mulutnya. Namun tatapannya saat melihat Xu Qing dipenuhi dengan kebingungan. Ini dia, saudara Xu Qing. Ini yang aku suka. Kamu berubah sebelumnya, membuatku merasa tidak menyukaimu lagi. Jika aku tidak menyukaimu lagi, aku akan ingin membunuhmu. Tentu saja, aku tahu kamu bisa merasakannya. Tetapi aku sangat menyukai tindakanmu setelah kamu merasakannya. Huang Yikun gemetar semakin hebat saat melihat pemandangan ini. Ada sesuatu yang salah dengan otak Yanyan. Xu Qing sudah tahu hal ini sebelumnya. Sekarang setelah dia melihat tatapan bingung dan berbagai tindakan pihak lain, dia semakin yakin akan hal ini. Setelah melemparkan pandangan dingin pada Yanyan, tatapan Xu Qing mendarat pada dua jari tangan kanan Huang Yikun. Huang Yikun menggigil dan kesedihan memenuhi hatinya. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, orang yang menyerang bukanlah Xu Qing. Yanyan dengan cepat merangkak dan membengkokkan jari-jarinya dengan kuat. Dengan dua suara retakan, dia mematahkan kedua jari itu dan menyerahkannya kepada Xu Qing dengan ekspresi menjilat. Huang Yikun merasa tertekan. Ia menyadari bahwa ia tampaknya telah beradaptasi dengan tindakan ini dan tidak lagi merasa sakit seperti sebelumnya. Xu Qing mengambilnya dan menatap Yanyan dengan dingin. Setelah dilirik oleh Xu Qing, Yanyan mengerti apa maksudnya dan buru-buru mundur sedikit. Dia menatap Xu Qing dari jarak 10 kaki dan menggigit jarinya. Saat darah mengalir keluar, dia gemetar dan mengangkat jarinya ke arah Xu Qing. Matanya menunjukkan sedikit antisipasi. Saudara Xu Qing, bisakah kamu mencicipinya? Tidak tertarik, jawab Xu Qing dingin. Ia melambaikan tangan kanannya. Seketika, tubuh Huang Yikun tersapu dan terlempar ke dalam sangkar di sampingnya. Xu Qing juga menyimpan cincin penyimpanannya. Si maling tidak dikurung di sini. Jadi Huang Yikun adalah satu-satunya yang dipilih surga di sini. Karena pihak lain bersikap licik dan telah melanggar jam malam, tentu saja ia harus dipenjara. Setelah melakukan ini, Xu Qing terus membenamkan dirinya dalam penelitian serangga hitam kecil. Dia ingin membiarkan kumpulan serangga hitam kecil yang masih hidup ini mengalami sublimasi kualitatif. Yanyan duduk di sana dengan tenang, seperti bebek dan menarik jarinya. Sambil menghisap darah, dia menatap Xu Qing dan senyum bahagia perlahan muncul di wajahnya. Akan tetapi tak seorang pun di antara mereka yang tahu bahwa saat itu, di pavilion di puncak-puncak ketujuh, tatapan tuan tua ketujuh yang mampu menembus segalanya tengah mengamati semua pemandangan di sini. Dia menyaksikan tindakan Yanyan dan penampilan Xu Qing. Senyum perlahan muncul di wajahnya dan kekaguman memenuhi matanya. Murid keempat ini tidak buruk. Sikapnya sama sepertiku dulu. Ketika pelayan di sampingnya mendengar ini, dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia bergumam dalam hati. Berpikir dalam hati bahwa tuan ini tampaknya lebih rendah dari anak itu dalam hal sikap. Lagi pula, ada banyak murid perempuan di sekte yang tertarik pada anak itu. Adapun tuan tua ketujuh, putri leluhur, yang juga wakil pemimpin puncak-puncak ketujuh, telah kembali selama beberapa hari, tetapi dia tidak datang menemui tuan tua ketujuh sekalipun. Orang bisa membayangkan bahwa konflik antara kedua sahabat Dao ini sangat dalam. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan sikap. Setelah semalam bereksperimen, Xu Qing memandang ketiga botol kecil di depannya dengan rasa puas. Ini adalah kelompok ke-9 serangga hitam kecil yang dipeliharanya setelah sejumlah besar percobaan. Pada kenyataannya, kata hitam tidak bisa lagi digunakan untuk kelompok ke-9 ini. Warnanya sudah bening dan ukurannya lebih kecil dari sebelumnya. Perbedaannya seperti perbedaan antara telur dan kacang. Bahkan di masa lalu, serangga hitam kecil itu sudah tidak terlihat oleh mata telanjang. Bahkan dengan persepsinya, sulit bagi Xu Qing untuk merasakannya secara menyeluruh. Sekarang, mereka menjadi lebih menakutkan. Bahkan Xu Qing sendiri harus mengandalkan resonansi darah untuk merasakannya, apalagi orang lain. Selain itu, racun yang terkandung dalam serangga kecil ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selama kurun waktu ini, Xu Qing tidak ragu untuk menghabiskan banyak uang untuk membeli rumput beracun dan melakukan eksperimen. Begitu serangga ini memasuki tubuh musuh,
Racun yang dilepaskannya akan beberapa kali lebih mematikan dari sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk zat-zat yang tidak normal di dalamnya. Ketahanan mereka juga bermutasi karena Xuqing terus-menerus mengirim mereka ke pil pembatasan racun. Kelompok ke-9 serangga hitam setelah mutasi ini mengandung kekuatan hidup yang sangat kuat, bahkan di lingkungan dalam pil pembatasan racun, dan merawat mereka di dalam pil. Aku tidak bisa berpuas diri. Aku harus berusaha keras agar mereka bisa bertahan hidup di dalam pil. Ketika Xuqing memikirkan hal ini, dia merasa sedikit menyesal. Pada saat yang sama, dia menyingkirkan rasa puas dirinya. Dia merasa bukan hal yang mustahil untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, dia sudah memiliki cukup batu roh sekarang, dan dia bisa membeli ramuan beracun yang sangat mahal itu di sekte. Jika dia terus merawat mereka, masa depannya tampak menjanjikan. Mata Xuqing menunjukkan antisipasi. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan 2 jari dan mengamatinya. Dia kemudian melihat Huang Yikun yang tidak bergerak di dalam sel setelah dia pingsan dan disegel oleh Xuqing. Di seluruh penjara, hanya mereka berdua yang hidup. Adapun Yanyan, dia melihat Xuqing mengerutkan kening pagi-pagi sekali. Meskipun wajahnya dipenuhi keengganan, dia tetap pergi dengan bijaksana. Saat Yanyan pergi, Xuqing merasa sedikit lebih nyaman. Dia tidak terbiasa dengan keberadaan orang asing di sampingnya. Setelah melihat Huang Yikun yang tidak sadarkan diri, dia mengeluarkan selembar batu giok dan mengirimkan suaranya. Tak lama kemudian, pintu penjara terbuka. Si bisu kecil berlari masuk dan membungkuk hormat kepada Xuqing. Xuqing melirik si bisu kecil. Basis kultivasi pihak lain telah meningkat dengan cepat. Dia berada di tingkat ke-9 kondensasi Qi dan akan mencapai tingkat ke-10. Dia mengeluarkan pil obat dan melemparkannya. Xuqing telah melihat ketekunan dan keseriusan si bisu kecil selama periode waktu ini. Sambil memegang pil obat, mata si bisu kecil itu berbinar. Dia menatap Xuqing dan menunggu instruksi. Xuqing menunjuk ke arah Huang Yikun, gunakan 20 cincin penyegel padanya, dan kunci dia bersama si maling. Si bisu kecil itu langsung mengangguk dan berlari cepat untuk mencengkeram leher Huang Yikun sebelum meninggalkan penjara dengan tergesa-gesa. Sebelum pergi, dia memperlambat langkahnya dan menutup pintu dengan lembut. Xuqing mengalihkan pandangannya dan menatap kedua jari Huang Yikun. Kedua jari ini berkilauan seperti emas ungu dan memancarkan fluktuasi yang mencengangkan, menyebabkan seni pemakan jiwa api jahat di tubuhnya bersirkulasi dengan sendirinya. Seni ini memancarkan api yang menyebar keluar dari tubuhnya, seolah-olah memantulkan cahaya kedua jari ini. Aku tidak tahu cara menggunakannya, tetapi aku merasa itu tidak dapat digunakan untuk membuka lubang sihir. Itu lebih seperti katalisator bagi seni kultivasi untuk maju. Xuqing terdiam dan mengeluarkan selembar batu giok untuk mengirimkan suaranya kepada kapten. Tidak lama kemudian, sang kapten menjawab, "Little Qing, si bodoh itu juga pernah ke tempatmu kan? Kupikir itu akan terjadi. Jadi aku meninggalkan 2 jari untukmu. Biar ku beritahu, ini adalah Mystic Nether Finger. Ini hal yang bagus." Huang Yikun ini memang pilihan surga. Dia punya tekad yang besar untuk benar-benar menempa 5 dari mereka. Orang tua itu berkata bahwa benda ini dapat mengubah seni kultivasi puncak ke-7 kita. Dia masih mencari tahu metode spesifiknya, tetapi hasilnya akan segera keluar. Itu kemudian akan menjadi salah satu seni kultivasi eksklusif puncak ke-7 kita. Ketika Xuqing mendengar ini, dia tidak lagi memikirkan jari-jarinya dan mengeluarkan tas penyimpanan Huang Yikun. Huang Yikun ini kelihatannya agak miskin. Xuqing melirik cincin penyimpanan itu. Cincin itu memiliki cetakan yang mirip dengan milik si maling, tetapi tidak ada permata di dalamnya dan terlihat sangat biasa. Kali ini, Xuqing tidak perlu memberi instruksi kepada bayangan itu. Bayangan itu terus memperhatikan Xuqing dan bergerak cepat ke arah cincin itu. Ketika jejak itu terkikis sampai batas tertentu, bayangan itu dengan tergesa-gesa memancarkan emosi menjilat dan mundur. Jelas ia mengingat apa yang dijanjikan Xuqing. Jika ia melakukannya dengan baik, ia akan diberi pecahan harta karun sihir terlarang. Untuk pertama kalinya, Xuqing memperlihatkan tatapan kagum ke arah bayangan itu. Tatapan itu membuat bayangan itu tertegun sejenak. Bayangan itu begitu bersemangat hingga tubuhnya menjadi tidak stabil. Beberapa retakan langsung muncul di tanah. Adapun leluhur sekte berlian, dia tidak senang. Tubuh roh petirnya tidak bisa menahan gemetar saat rasa bahaya yang kuat muncul di benaknya. Tatapan Xuqing sengaja atau tidak sengaja menyapu tongkat besi hitam itu. Setelah mencabutnya,
dia menyebarkan kekuatan sihirnya. Dia menyeka jejak pada cincin penyimpanan Huang Yikun dan merasakannya dengan penuh harap. Akan tetapi, pada saat berikutnya, ekspresi Xu Qing berubah tidak sedap dipandang saat dia mengerutkan kening. Mungkinkah Huang Yikun ini adalah pilihan surga palsu? Xu Qing melirik ke arah gerbang penjara, merasa sangat tidak senang. Di dalam cincin penyimpanan Huang Yikun, selain beberapa botol dan kepingan giok, tidak ada satupun artefak sihir, dan bahkan tiket roh berjumlah kurang dari 100.000 batu roh. Adapun barang-barang lain yang dinantikan Xu Qing, tidak ada satupun. Xu Qing merasa bahwa setiap kultivator bangunan fondasi di 7 mata darah lebih kaya daripada Huang Yikun. Namun, saat tatapan Xu Qing tertuju pada kedua jari itu, dia mendapat jawaban. Apakah dia menghabiskan seluruh tabungan hidupnya untuk kelima jari itu? Xu Qing teringat akan kesombongan di wajah Huang Yikun saat dia memamerkan kelima jarinya. Dia merasa ada kemungkinan besar hal ini memang demikian. Sungguh, orang yang menyedihkan. Dia benar-benar berinisiatif untuk mengungkapkan harta karunnya di depan kapten. Xu Qing menggelengkan kepalanya. Setelah dia mengeluarkan botol-botol dari cincin penyimpanan dan memeriksanya satu persatu, sedikit kelegaan akhirnya muncul di matanya. Sebagian besar pil ini digunakan untuk penyembuhan. Namun, ada botol kecil di dalamnya yang berisi pil yang dikenal Xu Qing. Itu tidak lain adalah pil yang membuka lubang ajaib di cincin si maling. Xu Qing segera mengambil pil itu dan memeriksanya. Setelah memastikan bahwa pil itu sama dengan yang dimakannya sebelumnya, ia langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia tahu bahwa pil ini luar biasa dan menduga bahwa pil ini adalah sesuatu yang digunakan oleh orang-orang pilihan surga untuk menembus batas pada saat-saat kritis. Namun, Xu Qing merasa bahwa daripada menyimpannya untuk masa depan, lebih baik memakannya sekarang. Pada saat berikutnya, tubuhnya bergemuruh. Dia terus-menerus memurnikan jiwanya dan berkultivasi, sehingga lubang sihirnya yang ke-89 sudah hampir terbuka. Di bawah pengaruh pil ini, lubang itu langsung terbuka dan mentransmisikan lebih banyak kekuatan sihir ke seluruh tubuh Xu Qing. Masih banyak efek obat yang tersisa. Pada saat ini, mereka langsung menuju lubang sihir ke-90. Saat mereka membombardirnya, tubuh Xu Qing bergetar. Dia jelas merasakan lubang sihir ke-90 bergetar hebat, dan retakan sudah mulai muncul. Retakan ini menempati sekitar 10% dari lubang tersebut. Napas Xu Qing memburu. Secara bertahap, retakan pada lubang sihir ke-90 mencapai 60%. Pada saat ini, tidak banyak efek obat yang tersisa. Pada akhirnya, hampir mencapai 70% sebelum efek obatnya menghilang. Mata Xu Qing sedikit merah. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan sihir yang luar biasa yang terkandung dalam lubang sihir ke-90. Dia juga merasakan bahwa mulai dari lubang sihir ke-60, percikan api dipancarkan dari lubang sihir kedua 9,5. Percikan-percikan ini terus berkumpul seolah-olah ingin membentuk bola api kehidupan ketiga Xu Qing. Namun, karena ia baru membuka setengah dari lubang sihir ke-90, meskipun bola api kehidupan ketiga terus mengembun, pada akhirnya tetap tidak dapat terbentuk. Sebelumnya, Xu Qing sudah merasa sedikit cemas. Sekarang, saat dia hanya tinggal sedikit lagi dari bola api kehidupan ketiga, kecemasannya menjadi semakin kuat. Hari ini, aku harus membukanya. Xu Qing menggertakkan giginya dengan keras dan mengeluarkan selembar batu giok untuk mengeluarkan dekret. Kirim semua merpati malam yang ditangkap oleh departemen lain. Atas perintah Xu Qing, semua anggota departemen pembunuhan dikerahkan. Mereka mengawal Night Doves dari berbagai penjara dan mengirim mereka ke pelabuhan ke-176. Penjara pelabuhan 176 tampaknya telah menjadi lubang hitam besar dan semua Night Doves yang dikirim tampaknya telah dilahap habis. Begitu saja, para penjahat Night Dove di berbagai distrik terus-menerus dikirim. Saat senja tiba, saat matahari terbenam bersinar terang di langit, Xu Qing yang sedang duduk bersila di penjara pelabuhan 176 tiba-tiba membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, cahaya ungu yang kuat keluar dari matanya. Lubang sihir di tubuhnya dari tingkat 61 hingga 90 bergemuruh seperti tungku besar, memancarkan api kuat yang terus-menerus berkumpul di tubuhnya. Setelah waktu yang dibutuhkan dupa untuk terbakar habis, bola api kehidupan ketiga terbentuk di tubuh Xu Qing. Saat bola api kehidupan ketiga muncul, seolah-olah petir surgawi berkeliaran di tubuh Xu Qing. Saat mereka terus meledak,
Seluruh tubuhnya bergetar, dan dia memancarkan kekuatan api yang sangat mengerikan, yang menyapu ke segala arah, menyebabkan kandang di sekitarnya langsung berubah menjadi abu, dan dinding berubah menjadi kristal hitam. Namun, Xu Qing telah lama memasang sejumlah besar formasi susunan di sini. Penjara itu sendiri juga memiliki formasi susunan, sehingga fluktuasi energi di sini tidak menyebar. Di bawah pembakaran habis-habisan dari 3 bola api kehidupan di tubuhnya, Istana Surgawi samar-samar terungkap di atas api kehidupan, memperlihatkan hampir 10% dari area tersebut. Dari 10% bagian yang terungkap ini, Istana Surgawi sangat luas dan megah. Istana itu diukir dengan pagar dan batu bata giok dan memiliki aura yang menakjubkan. Tampaknya ada binatang buas yang menari samar-samar, tampak seperti ilusi dan tidak nyata. Xu Qing menduga bahwa Istana Surgawi ada hubungannya dengan inti emas. Bakarlah api kehidupan, terangi Istana Surgawi. Mengenai apa sebenarnya Istana Surgawi itu, Xu Qing tidak tahu. Namun, dia tahu bahwa ada kemungkinan besar bahwa 8 kata ini merujuk pada proses seorang kultivator. Bangunan fondasi yang berubah menjadi inti emas. 3 bola api kehidupan, Xu Qing mengangkat kepalanya. Gagak emas di belakangnya berubah dan menari, mengeluarkan teriakan tanpa suara. Api ekornya menyebar di sekitarnya dan menyatu dengan api yang dipancarkan oleh api kehidupan di luar Xu Qing, berubah menjadi api neraka. Ada juga percikan berbentuk bulu yang menari melewati Xu Qing. Kalau ada seniman yang dapat menggambar pemandangan ini, pastilah itu adalah sebuah mahakarya. Jika orang luar ada di sini dan melihat pemandangan ini, hati mereka pasti akan kacau. Ini karena Xu Qing yang berada di dalam api jelas tidak memancarkan tekanan apapun. Tetapi tatapannya saja sudah cukup untuk mengguncang pikiran setiap kultivator bangunan pondasi. Faktanya saat tatapan Xu Qing bergerak, sebenarnya ada niat yang tak tertandingi seperti milik bintang suci. 3 bola api kehidupan, lentera kehidupan, dan seni kultivasi tingkat kaisar. Ini adalah kekuatan tempur 5 tembakan. Selain racunnya, 6 api pun mungkin tidak mampu melawannya. Melihat betapa mengerikannya Xu Qing, bayangan itu bergetar. Adapun leluhur sekte berlian, dia bahkan lebih gemetar. Setelah dia menampakkan dirinya, matanya melebar dan pikirannya berdengung. Semakin lama kamu hidup, semakin banyak hal yang akan kamu lihat. Iblis Xu ini pastilah naga sejati. Itulah yang tertulis di buku. Untuk bisa memiliki bakat yang tak tertandingi, dia pastilah naga sejati. Mengenai bintang suci itu, dia mungkin juga sama, tapi itu buku lain. Mari kita lihat siapa naga sejati yang terkuat di antara kedua buku ini. Takut, bayangan itu bergetar dan emosinya sedikit kacau. Jarang sekali leluhur sekte berlian tidak mengejek dan menyetujuinya. Dia juga merasa bahwa Demon Shui telah menerimanya, yang terakhir telah berkembang pesat dan menjadi sangat menakutkan. Mungkinkah aku punya potensi untuk mendukung naga itu? Setelah menjadi tuanku, mereka bisa bangkit lebih jauh lagi. Saat bayangan dan leluhur sekte berlian gemetar ketakutan, mereka mendengar Xu Qing bergumam, "Aku masih terlalu lemah." Mata Xu Qing menyipit, menyembunyikan cahaya ungu di dalamnya. "Aku tidak bisa dibandingkan dengan bintang suci yang bisa menekan puncak sendirian." Xu Qing menggelengkan kepalanya. Dia merasa masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Para orang pilihan surga dari 7 sekte ini, semuanya memiliki 120 lubang sihir, tetapi belum maju ke alam inti emas. Xu Qing merasa pasti ada masalah di sini. Lembaran giok yang pernah dibacanya di masa lalu bahkan tidak banyak menyebutkan tentang 120 lubang sihir. Namun, sekarang sepertinya orang-orang seperti itu tidak jarang di benua Wanggu, karena mereka semua adalah jenius dari sekte mereka. Xu Qing merasa mungkin ada alasan tertentu bagi mereka untuk bersikeras tetap berada di alam pembentukan fondasi. Racunku bisa lebih kuat lagi. Aku butuh rumput beracun dalam jumlah banyak, agar serangga hitam kecil itu bisa memakannya dan meningkatkan daya tahan mereka. Mereka bisa dipelihara dengan pil pembatasan racun sepanjang tahun. Ada juga pedang surga ekstrim. Aku tidak bisa melepaskan kesempatan ini begitu saja. Aku harus pergi ke lebih banyak kuil dao surga ekstrim dan mencoba memahaminya. Aku masih terlalu lemah. Xu Qing menghela napas dan memadamkan kesombongan yang baru saja bangkit karena kekuatan tempurnya telah mencapai di atas 5 api. Leluhur sekte berlian tercengang. Dia dengan cermat dan serius memeriksa ekspresi Xu Qing untuk melihat apakah Xu Qing sedang menyindir. Namun setelah memeriksa, dia merasakan bahwa Xu Qing benar-benar berpikir demikian. Ini lemah. Ini benar-benar lemah.
Lalu apa yang kuat? Iblis Shu ini mungkin salah paham tentang apa arti lemah. Bayangan di samping pun tercengang. Xu Qing menarik napas dalam-dalam saat tekad muncul di matanya. Karena aku tidak cukup kuat, aku tidak boleh terlalu terbuka. Xu Qing terdiam dan melirik bayangan di tanah dan tongkat besi hitam tempat leluhur sekte berlian berada. Mereka berdua benar-benar tercengang. Shadow, tutupi lentera kehidupanku dengan lapisan penyembunyian lain dan sembunyikan juga 10 lubang sihir untukku. Xu Qing berbicara perlahan. Setelah itu, dia melihat sekeliling dan melambaikan tangannya. Seketika, semua kekuatan api di sekitarnya ditarik dan dikumpulkan di tangan kanannya. Ia berubah menjadi bola api hitam yang mengandung kekuatan mengerikan. Xu Qing mengepalkan tangan kanannya dan api langsung menyatu ke dalam tubuhnya. Sedangkan untuk sel penjara, dengan menghilangnya api, bahkan tanah pun berubah menjadi abu dan tidak ada jejak yang tersisa. Xu Qing kemudian mengeluarkan sejumlah besar formasi susunan dari tas penyimpanannya dan memasangnya kembali. Karena dia memiliki cukup batu roh, dia tidak pelit dengan formasi susunan dan telah membeli banyak dari mereka. Setelah dia mengaturnya, dia dengan tenang mengirimkan perintah. Terus, bawa kultivator Night Dew ke sini. Tak lama kemudian, anggota Departemen Pembunuhan mengirim para penjahat itu masuk lagi. Saat mereka berjalan mendekati penjara, mereka juga melihat keruntuhan di sekitarnya. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak berani bertanya. Begitu saja, 3 hari berlalu. Tantangan Aliansi 7 Sekte terus berlanjut dengan antusias seperti sebelumnya. Tetapi pada kenyataannya, ada banyak keraguan di benak para pilihan surga dari Aliansi 7 Sekte. Ini karena mereka mengetahui bahwa Huang Yikun telah hilang. Sebelum menghilang, dia mengatakan 2 hal. Yang pertama adalah dia akan menangani masalah Xu Qing dan membiarkan mereka melihat hasilnya. Yang kedua adalah dia akan menantang puncak ke-7 dan meminta mereka untuk menunggu dan melihat hasilnya. Sekarang, beberapa hari telah berlalu tetapi tidak ada berita tentang puncak ke-7 dan Huang Yikun telah menghilang. Masalah ini sangat aneh. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Sekte Mistik Nether tidak memberikan tanggapan apapun terhadap hal ini. Oleh karena itu, ketika orang-orang pilihan surga dari Aliansi 7 Sekte memandang ke arah puncak ke-7 dan pelabuhan 176, mata mereka dipenuhi dengan keraguan dan kewaspadaan. Beberapa benda tidak dapat dilihat karena levelnya tidak cukup tinggi. Orang-orang pilihan surga ini bukanlah orang bodoh. Mereka tentu saja memahami prinsip ini dengan sangat baik. Selain itu, puncak ke-7 dan Xu Qing tidak ada hubungannya dengan mereka. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka tidak ingin terlibat dalam hal ini. Seekor naga memiliki 9 putra. Tidak ada satupun yang mirip satu sama lain. 1. Beberapa masih tidak dapat melepaskan manfaatnya, bahkan setelah melihat situasinya. Bagaimanapun, penangkapan Night Dwarf oleh Xu Qing membuat beberapa orang pilihan surga dari Aliansi 7 Sekte sangat tidak senang. Meski tidak semua orang pilihan surga dari Aliansi 7 Sekte bertransaksi dengan Night Dwarf, si maling bukanlah satu-satunya pelanggan utama yang ingin membeli pemelihara harta karun. Akan tetapi, orang-orang yang tidak mau melepaskan keuntungan itu juga menunggu sekte perburuan aneh. Sekte perburuan aneh bukanlah yang terkuat di Aliansi 7 Sekte, tetapi dalam hal tingkat ketakutan yang dirasakan orang lain terhadap mereka. Mereka tidak jauh lebih rendah daripada Aliansi 7 Sekte. Sekte ini selalu dikenal karena menutupi kesalahan dan entitas aneh mereka. Karena itu pula, tidak banyak orang yang mau memprovokasi mereka. Di mata sekte lain, orang-orang dari sekte perburuan aneh yang berinteraksi dengan entitas aneh sepanjang tahun, semuanya adalah orang gila. Bahkan orang gila dari sekte itu melakukan segala macam hal gila demi sebuah cita-cita. Namun, sekte perburuan aneh berbeda. Seringkali, Aliansi 7 Sekte tidak dapat memahami tindakan mereka. Bahkan, para pengikut sekte perburuan aneh tidak dapat memahami pikiran satu sama lain. Oleh karena itu, sekte perburuan aneh tidak akan membiarkan masalah si maling ditindas begitu saja. 5 hari kemudian, sebuah perahu tunggal berlayar dari laut terlarang di luar pelabuhan Seven Blood Eyes. Ini adalah perahu yang terbuat dari tulang. Perahu itu tidak besar, panjangnya hanya sekitar 100 kaki. Seluruh tubuhnya ramping dan tampak seperti tulang lengan binatang raksasa. Di kedua sisi perahu tulang, bahkan di siang bolong, orang bisa melihat tangan hantu tembus pandang
yang tak terhitung jumlahnya terentang dan terus-menerus mengaduk laut. Mungkin ada ribuan tangan hantu. Sambil terus mengaduk laut, perahu tulang ini perlahan mendekati pelabuhan Seven Black Eyes. Berbeda dengan kedatangan aliansi 7 sekte saat itu, pemilik kapal ini sangat sopan. Kapal berhenti di luar formasi susunan pelabuhan dan seorang wanita dengan gaun putih panjang dan rambut hitam berjalan keluar. Wanita ini tidak tampak tua dan penampilannya sangat cantik. Namun, wajahnya pucat pasi. Seolah-olah dia tidak melihat sinar matahari selama bertahun-tahun. Dia memegang payung di atas kepalanya. Setelah mengamati lebih dekat, terlihat banyak sekali wajah-wajah aneh di payung itu. Mereka menangis dan tertawa, kadang-kadang menggigit satu sama lain. Kelihatannya menakutkan, tetapi setiap kali wanita berpakaian putih itu memutar pelan gagang payung itu, semua wajah yang ada di atasnya akan gemetar ketakutan. Sekte perburuan aneh, Shimaru, mengunjungi 7 mata darah. Di luar formasi susunan, wanita berpakaian putih itu berbicara dengan lembut. Suaranya dingin seperti angin musim dingin. Tak lama kemudian, formasi susunan itu membuka celah. Kapal tulang itu bergerak masuk dan memilih pelabuhan 176 untuk berlabuh. Saat dia mencapai pantai, wanita berpakaian putih itu diam-diam mengapung ke darat dan perlahan menuju Departemen Pembunuhan Pelabuhan ke-176. Rambutnya begitu panjang hingga menyentuh tanah. Tanah akan bergeliat kemanapun ia lewat, dan seolah-olah telah hidup kembali. Hantu-hantu hitam berbentuk bola menggeliat keluar dari tanah. Mereka memantul-mantul dan mengikuti wanita berpakaian putih itu sambil melantunkan lagu anak-anak yang aneh. Pukul perlahan dengan satu tulang dan cungkil kedua bola matanya. Kau akan bisa membuka cangkang itu dalam 3 pukulan. 4 lidah, kemari, dan tangkap mereka. 5 sahabat itu kuat dan bertahan dengan 6 tangan kecil mereka. Sajak anak-anak ini seperti nyanyian anak kanok yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi terlepas dari apakah itu suara atau kalimatnya, semuanya penuh dengan kejahatan. Hal ini menyebabkan semua orang yang melewati wanita berpakaian putih itu menjadi ngeri dan segera menjauh darinya. Begitu saja, wanita berpakaian putih itu semakin dekat ke Departemen Pembunuhan. Adapun kedatangannya, para bangsawan dari aliansi 7 sekte langsung mengetahuinya. Mereka semua merasakannya dari jauh dan menarik napas dalam-dalam. Shimaru dari sekte perburuan aneh, adik kandung si maling, dia juga merupakan anak Dao, pilihan surga dari generasi sebelumnya. Kudengar setelah dia maju ke alam inti emas, dia telah berkultivasi secara tertutup dan berusaha menerobos ke istana surgawi kedua. Dia benar-benar datang, itu bukan tubuh utamanya, tapi tubuh anehnya. Aku pernah mendengar tentang klon ini sebelumnya. Ketika Shimaru berada di alam Foundation Building, dia menyempurnakannya dengan salah satu tulangnya dan menyatukannya dengan entitas aneh. Meskipun tidak dapat mencapai kekuatan tempur seorang kultivator Golden Core, dikatakan bahwa klon ini dapat menampilkan kekuatan untuk menekan 4 api kehidupan. Seharusnya tidak bisa mencapai 5 api, dan harus memiliki kekuatan api 4,5 kali lipat. Namun, kekuatan tambahan api setengah kali lipat ini cukup untuk memadamkan 4 api. Para orang pilihan surga dari aliansi 7 sekte ini dengan cepat saling mengirimkan suara mereka. Hati mereka bergetar tetapi mereka tidak berani mendekat. Ini karena sekte perburuan aneh dipenuhi dengan orang-orang gila. Mereka khawatir bahwa setelah dia menekan Xu Qing, dia akan bersemangat dan menekan mereka juga. Pada saat itu, di jalan-jalan Port 176, wanita berpakaian putih yang sangat ditakuti oleh para bangsawan ini diikuti oleh semakin banyak hantu hitam berbentuk bola yang melompat-lompat seperti kacang. Di tengah nyanyian mereka yang semakin menyeramkan, mereka berjalan menuju pintu masuk Departemen Pembunuhan. Di atas langit, kabut hitam yang sangat banyak muncul. Kabut itu berubah menjadi wajah hantu yang jahat dan menatap ke bawah ke arah Departemen Pembunuhan. Tidak ada seorang pun di gerbang Departemen Pembunuhan. Gerbangnya terbuka lebar dan terlihat seorang pemuda yang sangat tampan duduk di kursi utama pavilion tamu. Pemuda itu menatapnya tanpa ekspresi dari seberang halaman. Ekspresi wanita berpakaian putih itu tetap tenang seperti biasa saat dia menatap pemuda itu. Senyum tipis muncul di wajah pucatnya. Dia tampak sangat sopan dan juga memancarkan keanggunan seperti wanita muda dari keluarga kaya. Aku di sini untuk menjemput adikku. Saat itu sore hari, langit awalnya cerah dan terang, tetapi dengan kedatangan wanita berpakaian putih itu, awan gelap tiba-tiba muncul di udara di atas kepalanya, dan ada kilatan petir samar di dalamnya. Wajah hantu jahat yang terbentuk oleh awan gelap itu memperlihatkan niat yang buas,
Saat melihat ke bawah, seolah-olah selama wanita itu punya pikiran, hantu ini akan bergegas ke departemen pembunuhan dan menerkam Xu Qing. Biasanya hanya ada sedikit orang di luar departemen pembunuhan, tetapi sekarang tidak ada seorang pun di sekitar. Sekarang dialah satu-satunya orang di departemen pembunuhan. Dia sedang duduk di pavilion tamu dengan gambar hantu-hantu jahat yang berebut makanan di belakangnya. Ketika dia mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan tatapannya yang tenang tertuju pada wanita berpakaian putih di luar gerbang. Xu Qing tidak mempedulikan hantu awan di langit. Dia juga tidak memperhatikan hantu bola hitam yang mengikuti wanita itu. Dia menatap wanita itu, seakan-akan dia bisa melihat isi hatinya. Klon, sedikit emosi muncul di mata Xu Qing saat dia memainkan kepingan giok di tangannya. Ini adalah sesuatu yang dikirim oleh Departemen Intelijen saat pihak lain melangkah ke Seven Blade Eyes. Ia memperkenalkan asal-usul dan latar belakang wanita ini secara rinci. Gaya kultivasi utama sekte perburuan aneh berfokus pada garis keturunan dan seni kultivasi bersifat pelengkap. Sekte ini telah mengabadikan 4 sumber garis keturunan yang hebat dan memungkinkan para pengikutnya untuk mentransplantasikannya ke dalam tubuh mereka. Setiap garis keturunan memiliki aspek mistisnya sendiri dan memiliki efek ajaib pada entitas aneh. Mengenai asal-usulnya, ada banyak pendapat yang berbeda. Di antara mereka, garis keturunan yang ditransplantasikan oleh marga Sima disebut darah hantu segel. Ia memiliki keuntungan yang mencengangkan dalam hal menyegel entitas aneh. Namun, meskipun keempat garis keturunan besar ini kuat, mereka lebih lemah daripada ras misterius legendaris di benua Wanggu, ras pendamping aneh. Bakat Simaru luar biasa. Ia memiliki kecocokan yang mencengangkan dengan garis keturunan Shield Wraith dan kemampuannya meningkat secara signifikan setelah ia mentransplantasikan garis keturunan tersebut. Ia berada di urutan sekte perburuan aneh beberapa tahun yang lalu. Meskipun ia bukan yang pertama di urutan tersebut, beberapa orang yang berada di atasnya adalah kultivator Intimas. Ia menekan para pengikut Foundation Building dari semua garis keturunan sektenya selama bertahun-tahun sebelum menerobos ke alam inti emas Istana Surgawi. Tubuh utamanya kini dalam kultivasi tertutup. Jadi yang muncul adalah klon yang disempurnakan dari tulangnya saat ia berada di puncak Foundation Building. Klon ini memiliki banyak entitas aneh yang tersegel di dalamnya, dan kekuatan tempurnya melebihi 4 api. Namun, belum mencapai 5 api, dan seharusnya berada di level 4,5 api. Ketika isi dari kepingan giok itu muncul dalam pikiran Xu Qing, wanita berpakaian putih, Simaru memandang ke arah pavilion tamu tempat Xu Qing berada dan berbicara dengan sopan. "Kakakku nakal dan telah membuatmu mendapat masalah. Aku akan meminta maaf atas namanya." Suara Simaru terdengar jelas dan dingin. Setelah dia selesai berbicara, sejumlah besar hantu bola hitam di sekitar rambutnya meniru Simaru. Aku minta maaf, telah menyusahkanmu. Suara-suara itu padat, seolah-olah anak-anak yang tak terhitung jumlahnya berbicara pada waktu yang berbeda. Pada saat yang sama, banyak wajah di payung yang dipegang Simaru juga menangis dan tertawa. Adegan ini membuat para dewa dari aliansi 7 sekte yang memperhatikan tempat ini dari kejauhan terkesiap. Kenyataannya, sekte perburuan aneh sangat misterius di antara 7 sekte dan sekte lainnya biasanya tidak suka berinteraksi dengan mereka. Xu Qing memandang Simaru dari jauh. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya, dan dia tidak tahu kepribadiannya. Namun, dia bersikap sangat sopan sejak dia datang. Dia tidak memaksa masuk atau membuat tuntutan yang tidak masuk akal. Dia bahkan meminta maaf atas nama adik laki-lakinya. Dia jauh dari sifat mendominasi seperti si maling. Sangat sulit bagi Xu Qing untuk merasa bermusuhan terhadap orang seperti itu. Namun, kewaspadaannya tidak akan berkurang karena hal ini. Oleh karena itu, dia berbicara dengan tenang. "Aku harus melaporkan masalah ini ke sekte. Kamu bisa menunggu beberapa hari." Wanita berpakaian putih itu mengangguk pelan saat mendengar ini. Ekspresinya anggun saat menatap Xu Qing. Suaranya yang dingin terdengar lembut. "Aku bisa menunggu beberapa hari. Karena ini kesalahan adik laki-laki aku sudah minta maaf atas namanya. Lalu, bagaimana kamu harus meminta maaf karena telah memukulnya? Adikku suka mengoleksi mata. Ayo kita gunakan salah satu matamu sebagai hadiah permintaan maaf." Dari awal hingga akhir, ekspresi wanita berpakaian putih ini sopan dan lembut. Bahkan setelah mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya masih sama. Dia tidak menunjukkan kemarahan apapun, seolah-olah semuanya alami. Ketika Xu Qing mendengar 3 kalimat ini, dia terdiam. Dia mengalihkan pandangannya
dan menghilangkan pikiran untuk melepaskan si maling. Pada saat yang sama, saat suaranya terdengar, Shimaru perlahan melangkah maju, melewati gerbang departemen pembunuhan dan memasuki halaman. Saat dia tiba, awan di atas kepalanya bergemuruh dan bergulung maju, menyelimuti departemen pembunuhan. Pada saat yang sama, hantu bola hitam itu juga berebut untuk melompat masuk melalui gerbang. Saat mereka melompat, mereka mengulangi kata-kata Shimaru, minta maaf. Di tengah banyaknya suara, hantu bola hitam mendarat di tempat yang gelap. Saat tubuhnya mendarat di tanah, seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang dan langsung menghilang. Suaranya juga berhenti tiba-tiba. Hampir pada saat hantu bola hitam itu menghilang, formasi susunan di departemen pembunuhan diaktifkan. Formasi susunan ini mengisolasi dunia luar dan juga tampaknya telah menyegel tempat ini, mencegah orang luar merasakan apa yang terjadi di dalam. Kekuatan penekan juga turun. Namun, ketika Shimaru mengeluarkan token putih dari sakunya, penindasan ini langsung berhenti. Jelas, token ini bukan masalah kecil. Itu mencerminkan identitas dan statusnya yang tinggi di sekte atas. Meskipun kekuatan isolasinya masih ada, namun penekanan kritis Seven Blood Eyes terhadap orang luar sama sekali tidak efektif terhadapnya. Formasi pelindung sekte Seven Blood Eyes yang bermartabat benar-benar kehilangan kekuatan penekannya hanya dengan lambaian tangan orang luar. Perasaan ini seperti orang lain memiliki hak untuk menggunakan barang kamu. Dan hak ini bahkan melampaui hak kamu, baik secara diam-diam maupun di depan kamu. Mereka dapat menggunakannya sesuai keinginan mereka. Namun, kamu bahkan tidak dapat mengatakan apapun karena di permukaan, itu benar-benar milik pihak lain. Hal ini membuat Xu Qing mendesah dalam hati. Ia tiba-tiba mengerti mengapa leluhur dan yang lainnya diam-diam membuat rencana besar seperti itu. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak ingin dikendalikan oleh orang lain selamanya. Dengan kata-kata dari pihak lain, mereka dapat merotasi murid-murid mereka. Dengan sebuah token, pihak lain dapat membuat formasi susunan yang melindungi keamanan sekte mereka kehilangan efeknya. Hal ini terutama terjadi di dunia yang kacau ini. Semua orang adalah binatang buas, dan mereka tidak mau hidup di bawah orang lain. Faktanya, Xu Qing bahkan merasa jika petinggi aliansi 7 sekte datang, ada kemungkinan besar formasi susunan 7 mata darah akan ditekan oleh pihak lain. Dengan lambaian tangan mereka, dan digunakan melawan 7 mata darah. Kau menggunakan formasi susunan ini untuk menyingkirkan pelindung Dao saudaraku dari medan perang, kan? Shimaru yang melayang ke arah Xu Qing berbicara dengan lembut. Pada saat itu, dia sudah melewati halaman dan tiba di luar paviliun tamu. Dia tidak berhenti sama sekali dan langsung melayang ke paviliun tamu. Namun, saat suaranya menyebar dan tubuhnya melayang masuk, Xu Qing bergerak. Dia melangkah maju dan tiba di depan Shimaru. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia meninju. Pukulan itu mengandung kekuatan dahsyat yang menghasilkan guntur dahsyat yang bergemuruh ke segala arah. Saat Xu Qing menyerang, bayangan di tanah di halaman tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi mata yang berubah menjadi mulut besar yang melahap hantu bola hitam. Pada saat yang sama, sebuah sambaran petir hitam dengan cepat menyambar keluar dari area tersembunyi di samping, menuju langsung ke hantu awan yang hendak menerkam. Dalam sekejap, suara-suara mengejutkan meledak memekakkan telinga. Tubuh Shimaru bergetar hebat. Di bawah pukulan Xu Qing, tubuhnya terlempar keluar dari paviliun tamu. Ekspresinya yang tenang berubah untuk pertama kalinya. Semua wajah aneh di payung itu membelalakan mata mereka. Mereka tidak melihat ke arah Xu Qing, tetapi ke arah tanah halaman. Semua bola hitam telah hilang. Kilatan gelap muncul di mata Shimaru saat dia menatap orang yang berjalan keluar dari paviliun tamu. Api mengepul dari paviliun dan menyebar dengan hebat, berubah wujud menjadi burung gagak emas. Di tengah kobaran api, ada sesosok samar seorang pemuda yang berjalan keluar selangkah demi selangkah. Gagak emas mengeluarkan teriakan dari tubuh pemuda itu. Dia seperti penguasa api. Ekor api gagak emas berubah menjadi jubah kaisar, membuatnya tampak sangat mulia. Pada saat yang sama, rambut panjang pemuda itu berkibar dan lautan api menjadi jubahnya. Saat dia berjalan keluar, jubah api di belakangnya semakin melebar, mengguncang sekelilingnya. Gagak emas membungkuk, kepalanya tetap berada di atas kepala pemuda itu seperti mahkota kaisar. Ditambah dengan wajahnya yang tampan tiada tara, Xu Qing melangkah maju. Setiap langkahnya memancarkan aura yang agung. Ia bagaikan seorang raja muda kuno yang melangkah ke dunia manusia.
Gagak emas memurnikan semua kehidupan. Shimaru menatap Shu Qing. Saat dia mengucapkan kata demi kata, tubuhnya menjadi kabur dan kecepatannya meledak dalam sekejap, tiba-tiba muncul di depan Shu Qing. Dia kemudian meninju matanya dengan kejam. Shu Qing menundukkan kepalanya dan membantingnya kuat-kuat ke tangan wanita itu. Gaya bertarung ini membuat pikiran Shimaru terguncang. Kresek, tangan kanan Shimaru terkulai. Ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan. Saat dia mundur dengan cepat, Shu Qing berlari ke depan. Kecepatannya begitu cepat hingga melampaui Shimaru. Setelah mengejarnya, dia menjambak rambutnya dan membantingnya ke tanah dengan keras. Tanah bergemuruh dan hancur. Tubuh Shimaru tiba-tiba berubah menjadi kabut tebal yang menyebar dari tangan Shu Qing. Teriakan sedih terdengar dan kabut ini membentuk sejumlah besar hantu entitas aneh yang menyerbu ke arah Shu Qing dari segala arah. Payung hantu Shimaru muncul di atas kepala Shu Qing dan menekannya. Akan tetapi, bagaimana mungkin payung hantu belaka dapat menghentikan Golden Crow? Burung gagak emas yang telah membentuk mahkota tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sedikit rasa jijik muncul di matanya saat ia menyerbu ke atas. Saat gagak emas bangkit dan lautan api berputar, wajah-wajah jahat yang tak terhitung jumlahnya di payung hantu mengeluarkan teriakan tajam. Mereka ingin menekannya, tetapi itu sia-sia. Golden Crow langsung menyerbu masuk. Teriakan tajam dari hantu jahat itu berubah menjadi jeritan memilukan. Seluruh payung hantu terbakar dengan cepat. Semua wajah aneh di dalamnya berebut untuk melarikan diri. Tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Dalam sekejap mata, mereka semua terbakar oleh Golden Crow. Pada saat yang sama, sejumlah besar hantu entitas aneh yang berubah dari tubuh Shimaru juga tampaknya akan menghilang di bawah letusan lautan api Golden Crow. Namun, kekuatan tempur Shimaru sangat luar biasa. Meskipun hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, dia tetap bergegas menuju Shu Qing. Dia melewati lautan api dan berubah menjadi wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya yang dengan ganas menerkam seluruh tubuh Shu Qing. Angin dingin bertiup, ingin memadamkan api kehidupannya. Shu Qing mengangkat alisnya dan semua lubang sihir di tubuhnya terbakar. Pada saat itu, dia merasa tidak ada gunanya terus menyembunyikan lubang sihirnya. Kekuatan tempur 4 api wanita di depannya sulit untuk ditekan. 90 lubang sihirnya terbakar seperti kompor raksasa. Bukaan sihirnya berbeda dari yang lain. Bukaan sihirnya bahkan lebih megah. Dan masing-masing berisi lautan roh sepanjang 5.000 kaki. Lautan roh yang begitu menakjubkan membentuk kekuatan sihir yang bahkan lebih mengerikan. Di bawah dukungan kekuatan sihir ini, tingkat kekuatan yang dipancarkan oleh api kehidupan Shu Qing sangat mengerikan. Api kehidupannya menyala dengan intensitas yang mencengangkan. Tidak peduli seberapa dekat entitas aneh itu, mereka tidak berdaya melawannya. Selain itu, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Saat ia terus mengolah Golden Crow, pada saat itu qi dan darah di seluruh tubuhnya meletus, membentuk cahaya darah yang menyatu dengan lautan api dan menyebar dengan suara gemuruh. Semua entitas aneh yang bersentuhan dengannya menghilang seolah-olah telah terhapus. Yang telah diubah Shimaru pun tak terkecuali. Mereka semua runtuh dan kembali ke keadaan kabut lagi. Mereka berkumpul tak jauh dan melepaskan aura yang bahkan lebih mengerikan. Dengan suara gemuruh, kabut itu berubah wujud menjadi seekor binatang buas yang besar dan berkepala 3. Binatang buas ini tampak seperti harimau. Ia memiliki 2 kepala di depan dan 1 di ekornya. Saat ia muncul, angin kencang bertiup kencang di sekitarnya dan hawa dingin yang mencengangkan menyebar. Ia segera menerkam ke arah Shu Qing. Kecepatannya amat cepat. Sejumlah besar hantu menyebar dari tubuhnya dan berputar, membentuk badai pusaran yang tampaknya mampu merobek segalanya. Kilatan dingin melintas di mata Shu Qing. Dia melangkah maju dan langsung tiba di depan harimau hantu itu. Dia mengangkat tangan kanannya dan api jahat di tubuhnya meletus, membentuk tinju api besar yang menghantam ke bawah. Harimau hantu itu mengeluarkan raungan rendah saat menghindar. Ia mendekati Shu Qing dan membuka mulutnya. Pembukaan dan penutupan mulutnya sangat berlebihan, seolah-olah bisa melahap segalanya. Tatapan Shu Qing tenang. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke atas. Seketika, lautan api di luar tubuhnya menyebar dan seekor Mosasaurus muncul. Ukurannya jauh melebihi harimau hantu. Ia membuka mulutnya yang jauh lebih besar dari harimau hantu dan melahapnya. Harimau hantu itu roboh dan terdengar teriakan mengerikan. Namun, Shimaru memang luar biasa. Ketika Mosasaurus melahap harimau hantu itu roboh dan meledak di saat berikutnya. Kabut yang tak terhitung jumlahnya
berkumpul dari dalam dan berubah menjadi bentuk entitas aneh ketiga di udara. Itu adalah entitas aneh dengan sayap di punggungnya dan tubuh hitam pekat yang tampak seperti raksasa-raksasa. Setelah terbentuk, ia mengeluarkan raungan rendah ke arah Xuqing dan hendak menyerbu. Namun, pada saat berikutnya, petir hitam menembus awan di langit. Ia langsung menuju ke arah raksasa itu. Bayangan itu juga menyebar ke arahnya. Ekspresi raksasa yang telah diubah Shimaru berubah. Dia menghindari tongkat besi hitam dan bayangan di tanah, tetapi dia tidak bisa menghindari Xuqing. Xuqing melompat keluar dengan aura yang agung. Setelah mendekat, dia mencengkeram leher raksasa itu dan membantingnya ke dinding di sampingnya. Dindingnya hancur berkeping-keping. Sementara tubuh raksasa itu bergetar hebat. Sejumlah besar api jahat menyebar dari tangan Xuqing. Matanya menampakkan kekejaman saat ia mulai memurnikan raksasa. Dalam sekejap, lubang sihir ke -91 di tubuh Xuqing benar-benar menunjukkan tanda-tanda terbuka. Raksasa itu meronta dengan keras. Xuqing mendengus dingin dan mengangkatnya. Kemudian, dia menekannya ke tanah dan meremasnya dengan kuat. Bang! Tubuh raksasa itu ambruk dan meledak. Melihat kabut masih menyebar, gagak emas di udara menjerit dan menghirupnya dengan kuat. Seketika, kabut langsung menuju mulutnya, siap dilahap. Namun, pada saat itu, kabut berkumpul dengan ganas dan wujud keempat muncul. Itu adalah raksasa gemuk yang tingginya 1000 kaki. Beratnya tampak sangat mencengangkan saat ia duduk di tanah, mencoba melawan Golden Crow. Namun, jelas bahwa dia tidak memenuhi syarat. Mata Golden Crow menunjukkan kilatan dingin saat dia menghisap lagi. Xuqing juga berjalan mendekat. Dia melihat bentuk keempat Shimaru dan matanya memancarkan cahaya aneh. Penyerapan sebelumnya benar-benar memungkinkannya untuk langsung memecahkan lubang sihir. Hal ini membuat Xuqing memandang Shimaru seolah-olah dia sedang melihat harta karun. Oleh karena itu, ketika ia mendekati raksasa gemuk yang sedang meronta-ronta itu, api jahat dalam tubuhnya meletus dan menyelimuti raksasa itu. Mata raksasa itu menunjukkan kengerian. Ia melawan dengan keras tetapi tidak dapat melepaskan diri. Ia memandang Xuqing dan gagak emas yang tengah menyerapnya. Bayangan itu bergegas mendekat dengan cemas, dan tongkat besi hitam yang hendak mendekatinya dengan penuh semangat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.